Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alicia Firda Amar dari kelas 7G. Membuka gerbang dunia. A. Membedah buku bergambar. Buku bergambar yaitu buku fiksi atau non-fiksi yang didukung oleh elemen gambar untuk menyampaikan cerita. Gambar pada cerita membantu kalian untuk memaknai dan menikmati cerita dengan lebih baik. Hitam dan U. Penulis Yovita Siswati, ilustrator Evi Selvia, penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun terbit 2020. Bab 1, gelombang besar. Bab 2, di mana semua orang. Bab 3, Jala Ciklam dan Smong. Bab 4, itu Michelle. Bab 5, 1000 kejutan. Bab 6, berbagi kegembiraan. Bab 7, kembali melaut. Menganalisis sajian visual dalam buku bergambar. Nada atau ton dihasilkan dari pencampuran beberapa warna sehingga dapat dihasilkan warna dengan nuansa yang cerah atau gelap. Nada pada gambar biasanya mewakili emosi, senang atau ceria, optimis, muram atau sedih, yang ingin disampaikan penulis. Fokus pada gambar ditunjukkan oleh objek yang ukurannya paling besar atau yang paling jelas pada gambar. Fokus dipilih oleh ilustrator untuk mengarahkan perhatian pembaca kepada objek tertentu pada gambar. B. Mengenal bagian-bagian buku. 1. Sampul buku umumnya memiliki bagian-bagian sebagai berikut. 1. Judul buku. 2. Sampul depan buku. 3. Penulis buku. 4. Ilustrator buku. 5. Punggung buku. 6. Sampul belakang buku. 7. Kode batang buku. 8. Sinopsis buku. 2. Halaman hak cipta membuat informasi tentang A. Pembuat buku. 1. Penulis orang yang menulis materi buku. 2. Ilustrator orang yang merancang konsep gambar dan membuat ilustrasi buku. 3. Editor orang yang memberi masukan kepada konsep naskah dan menyunting teks pada buku. 4. Desainer merancang, mengerjakan tata letak pada buku. 5. Anggota tim lain yang bertanggung jawab terhadap materi buku. Misalnya penelaah, penanggung jawab, penyelia. B. Informasi tentang penerbit, alamat fisik, dan alamat daring penerbit buku. C. Informasi tentang hak cipta buku. 3. Halaman daftar isi membuat daftar judul bab dalam buku. 4. Halaman penutup buku dapat terdiri atas referensi atau daftar rujukan, glosarium atau catatan, serta biodata pembuat buku. Bagian-bagian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi, buku yang memuat cerita rekaan atau khayalan. Buku hitam dan U merupakan cerita fiksi. Buku non-fiksi, buku yang berdasarkan fakta atau kenyataan. C. Merangkum buku. Sajikan ulang dalam bentuk yang lebih ringkas, disebut juga sebagai rangkuman. Buku fiksi, gagasan pokok dapat ditemukan melalui peristiwa penting dalam alur cerita. Untuk buku non-fiksi, gagasan pokok dapat kalian temukan dengan cara menentukan ide pokok pada setiap paragraf atau hal-hal penting pada setiap bab. Rangkuman ini dibuat dengan cara mencari gagasan pokok setiap paragraf dalam subbab. Judul buku, Aku Terbatas Tapi Tanpa Batas. Penulis Joko Sulistia. Judul buku. Judul bab, Yulia Dwi Kustari, juara 1 KIR Nasional. Judul subbab, 1. Dulu aku tomboy. 2. Aku dan kegiatanku. 3. Aku ingin naik pesawat. 4. No pain, no gain. 5. Alhamdulillah aku juara. 1. Kisah Yulia kecil yang lebih senang bermain dengan teman laki-laki. 2. Kegiatan Yulia di bangku SMP yang banyak dihabiskan dengan kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler. 3. Yulia ingin merasakan naik pesawat seperti kakaknya yang sering berpergian ke tempat jauh. 4. Ia berharap dapat lolos ke lomba penelitian siswa nasional di Jakarta. 5. Yulia menyiapkan makalah penelitiannya untuk dikirimkan ke panitia lomba. 6. Yulia lolos lomba dan menjadi pemenang pertama. Cara lain untuk membantu kalian merangkum adalah mencatat ide kalian selama membaca dalam peta pikiran. Peta pikiran akan membantu kalian merancang rangkuman. Cara membuat peta pikiran, mulailah dengan judul buku atau topik tertentu. Buatlah garis-garis cabang setiap bab, poin-poin penting di dalamnya, dan keterkaitan mereka. D. Menyajikan tanggapan terhadap buku. Melalui rangkuman akan membantu kalian untuk mencari informasi terkait materi dalam buku dengan lebih cepat. Misalnya kalian dapat mencari arti kata tertentu dalam buku dengan memeriksa bagian glosarium di halaman penutup buku dan tertulis kepada orang lain. Memberikan informasi pendukung saat kalian menyajikan buku tersebut secara lisan dan tertulis kepada orang lain. Saat memaparkan tanggapan, ingatlah untuk
1. Menggunakan sapaan yang santun, akrab dan sesuai dengan usia pendengar yang kalian tuju. 2. Berbicara dengan ekspresi wajah dan gestur tubuh yang baik, ramah dengan volume suara yang cukup keras. Pada saat berbicara, arahkan pandangan kalian ke pendengar atau kamera yang merekam kalian. 3. Pilihlah kata-kata yang baik, formal, serta dapat dipahami oleh pendengar. Mengenali ragam kalimat dan struktur teks tanggapan. Perlu memahami ragam kalimat yang digunakan dalam teks tanggapan. 1. Tanggapan yang menguatkan atau menyetujui pendapat penulis. Kalimat-kalimat tanggapan menggunakan kalimat persetujuan yang menunjukkan rasa setuju terhadap pendapat yang disampaikan orang lain. 2. Tanggapan yang menolak pendapat penulis. Tanggapan ini menggunakan kalimat penolakan dengan gaya bahasa penghalusan, yang umumnya ditandai dengan konjungsi akan tetapi, untuk menunjukkan pertentangan yang menolak pendapat sebelumnya. 3. Tanggapan yang memberikan saran kepada penulis. Tanggapan ini memberikan saran perbaikan setelah sebelumnya menunjukkan kelemahan dalam pernyataan penulis. Sebuah teks tanggapan buku memiliki struktur. 1. Konteks. Bagian ini berisi tentang pengenalan buku yang akan ditanggapi. 2. Deskripsi. Berisi penjelasan lebih detail tentang isi buku dari mulai ide cerita, alur, sampai tokoh-tokohnya. 3. Penilaian. Berisi penilaian pribadi pembaca terhadap buku, termasuk di dalamnya kekurangan, kelebihan, dan saran untuk buku. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.